Nih, pakan rendah dibantu jemur, gagal gacor. Dalam 2 minggu teman-teman bisa masuk lagi ganti rawatan tapi masih dalam koloni. Itu pakan rendah non jemur. Dalam 2 minggu nggak mau gacor juga. Teman-teman bisa masuk ketiga tapi masih dalam koloni ya. Ini masuknya pakan tinggi dibantu penjemuran, nggak gacor juga, ganti lagi 2 minggu kemudian. Pakan tinggi non jemur. Nah, dari keempat ini teman-teman kan udah ngerasain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzagil Farm, dan kita akan ngebahas tentang jantan, teman-teman. Oke, jadi sebelum ngelanjutin video ini, jangan lupa di subscribe, di like, sama dibantu share-nya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja. Jadi yang kita akan bahas ini tentang jantan, karena masih banyak yang belum ngerasain burungnya gacor di koloni. Jangankan di koloni, masuk ke step berikutnya aja masih pada bingung. Tapi alhamdulillah banyak juga yang memang sudah berhasil, mau dari main koloni, mau dari step selanjutnya itu udah ada yang berhasil. Dan ya sebenarnya senang juga, cuman saya sedih juga karena masih banyak yang belum berhasil. Oke, jadi kita akan bahas saja tentang pemahaman-pemahaman yang memang di sini gagal gacor ataupun kesulitan kita menggacorkan. Khusus video ini khusus jantan dulu ya. Oke, kita langsung aja. Jadi untuk teman-teman semua yang baru pada bergabung, yang baru menonton channel ini, yang baru ngikutin channel ini, kalau bisa teman-teman biar tidak gagal paham, teman-teman nonton video-video yang sebelumnya dulu. Nah, teman-teman nonton video-video sebelumnya dulu, jadi biar lebih paham, biar lebih ngerti, biar nggak ada salah paham, biar nggak ada gagal paham itu teman-teman. Oke, kita langsung aja. Jadi pemahaman di sini kenapa sih sering banget ada yang gagal gacor? Teman-teman harus ketahuin, saya aja itu belajar koloni beda sangkar itu aja setahun, karena semuanya itu saya sudah pernah praktekin. Dari namanya koloni tanpa dilaras, koloni tanpa dilaras tapi langsung dipetel, penjemuran, pakan saya ngasal, itu semuanya nggak bisa teman-teman. Walaupun kita bermain koloni itu memang simple, tidak banyak waktu yang terbuang, tapi kita jangan ngasal juga, kita jangan semaunya kita juga, kita harus perhatiin. Oke, kita nggak apa-apa, ya udah nunggu aja ya, cuman teman-teman harus tahuin pemahamannya dulu itu teman-teman. Jadi saya harapkan itu seperti itu untuk teman-teman yang baru bergabung dan juga yang masih gagal paham tentang koloni beda sangkar. Jadi kesalahan sebenarnya banyak, kesalahan. Kalau teman-teman ngikutin channel saya dari awal, nonton video saya dari awal, itu terang-terangan saya jujur pribadi, tidak ada yang saya tutup-tutupin, tidak ada yang saya kurang-kurangin, tidak ada yang saya lebih-lebihkan, karena memang 100% real itu apa adanya, apa yang pernah saya lakuin saya kasih tahu, apa yang pernah saya praktekin dan berhasil saya akan bagikan, dan juga ada kesalahan yang memang pernah saya lakukan itu ya saya bagikan juga. Karena di sini saya itu tidak pernah beli burung yang setengah jadi, tidak pernah beli burung konslet. Kebanyakan rata-rata burung-burung dari bahan, bukan omyokan sih namanya, dari burung-burung yang memang orang jual di postingan BU. Karena saya di sini bukan ambisi buat ke konslet, tapi memang ya udah hobi, udah demen sama burung lovebird, ya udah apa adanya aja gitu teman-teman. Cuman itu kan kita ikhtiar ke konslet, kita sama-sama ikhtiar, jadi kita sama-sama belajar teman-teman. Nah oke, langsung aja.
Jadi ke koloni itu sebenarnya, nih saya ulang lagi deh, nggak apa-apa. Koloni itu sebenarnya untuk pemilihan materi. Yang sering saya bilang itu ada 3. Ini versi saya pribadi ya. Ada 3 koloni beda sangkar untuk pemilihan materi single total. Habis dari koloni beda sangkar masuk ke single total. Single total itu tujuannya itu untuk kita ngegacorin lebih, karena rata-rata itu nada bisa berubah dari sini juga, bisa juga dobelan bisa dari sini, cuman bukan di sini tempatnya, tapi nanti setelah step berikutnya balik lagi ke single total itu bisa keluar dobelan. Nah, masuk ke sistem 3 itu sistem tempel atau sistem finishing. Nah, dari ketiga ini saling berurutan teman-teman. Banyak sekali teman-teman yang masih gagal paham, masih gagal gacor. Di koloni aja belum gacor, masuk ke sistem single total oke lah, masih bisa gacor. Yang anehnya, dari koloni beda sangkar belum gacor, masuk lagi ke langsung ke step finishing sistem tempel, ya agak susah teman-teman. Bisa dari 0 detik, dari yang belum pernah ngerasain gacor langsung ke sistem tempel itu bisa, cuman prosesnya agak lama karena saya pernah ngerasain benar-benar burung yang susah masuk ke sistem tempel, ya nggak ada hasilnya. Makanya teman-teman, sebenarnya ketika teman-teman mungkin beli materi yang nadanya udah enak ataupun udah gacor, durasi lah 20 detik atau 30 detik, teman-teman bisa masuk ke pesinggalan pun juga itu bisa masuk langsung ke pesinggalan, karena tujuan dari koloni ini untuk pencarian materi. Teman-teman di sini pengen bukan bikin ya bahasanya, proses sendiri dari bahan dari 0 detik teman-teman prosesin dan berhasil. Sama juga dengan teman-teman beli burung yang memang nadanya udah enak, durasian, itu juga bisa masuk ke step single total. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita ringkasin nih. Koloni beda sangkar awalnya tangkringan sejajar itu mau 5 burung mau 10 burung minimal itu 3 ataupun 4 ya, 3 ataupun 4 itu sejajar. Kalau ditanya koloniannya jantan, betina apa campuran? Kalau saya pribadi pakai campuran. Dan kalau misalkan mungkin ada senior semua yang pakainya jantan sama jantan ataupun betina sama betina, itu beda pemahaman tapi satu tujuan. Beda pemahamannya apaan bang? Beda pemahamannya itu kalau jantan yang memang untuk menaikkan emosinya ya. Nah, kalau misalkan burung yang kita ngerawat dari jantan campuran, jantan mau betina mau jantan, itu kan campuran namanya, mau di kandang ternak segala macam itu bisa. Nah, itu untuk menaikkan birahi, burung sudah pasti birahi, kita tinggal bantu penjemurannya, pakannya kita polosin dulu. Dan kesalahan dari sini teman-teman, makanya teman-teman jangan baru sehari teman-teman pakan rendah dibantu jemur itu nggak mau bunyi, teman-teman langsung rubah settingan. Bukan seperti itu teman-teman cara melihatnya. Cara melihatnya itu teman-teman, itu minimal 2 minggu, paling lama itu sebulan, karena kita tidak tahu jadinya burung itu sampai kapan, maunya burung itu gacor itu kapan, itu masalahnya. Dan nih, pakan rendah dibantu jemur gagal gacor, dalam 2 minggu teman-teman bisa masuk lagi ganti rawatan tapi masih dalam koloni. Itu pakan rendah non jemur, dalam 2 minggu nggak mau gacor juga, teman-teman bisa masuk ke 3 tapi masih dalam koloni ya. Ini masuknya pakan tinggi dibantu penjemuran, nggak gacor juga, ganti lagi 2 minggu kemudian pakan tinggi non jemur.
Nah dari keempat ini teman-teman kan udah ngerasain ini polos bantu jemur, ini polos non jemur, ini tinggi pakan tinggi dibantu jemur, ini pakan tinggi non jemur. Dari keempat ini pasti kan ada yang memang kualitasnya ya walaupun cuma 5 detik ataupun 10 detik itu yang kita ambil salah satunya. Misalkan yang mana nih, misalkan pakan polos dibantu penjemuran, ya udah itu yang kita ambil dan kita rawat benar-benar konsistenin itu. Kalau misalkan ditanya kesalahan-kesalahan teman-teman, nah setelah dari situ teman-teman misalkan masih gagal gacor juga, makanya saya harapkan, saya sarankan jangan merawat burung itu jangan cuma satu teman-teman. Misalkan teman-teman punya bahan 10 nih 10 ya kan, kemungkinan 2 jadi, dan itu 2 itu jadi patokan, jadi pembelajaran kita ke depannya itu seperti apa. Oh burung yang jadi yang ini, burung yang gacor yang ini maunya diginiin, dan burung yang ini kan pasti kan beda. Dan burung-burung yang lain yang sisanya itu kan teman-teman bisa revisi lagi dari pakan, dari penjemuran, karena memang ada beberapa burung yang saya sering bilang, ada beberapa burung yang memang tidak mau dijemur walaupun dia kurang emosinya, walaupun di koloni cuman meriwik. Nah oke, habis itu kita masuk. Nah dari pakan penjemuran teman-teman udah paham ya, ada 4. Teman-teman itu ngerubahnya itu 2 minggu sekali ya. Dari sistem koloni sejajar ya kan. Habis itu teman-teman laras itu berjarak 1 jangka ataupun 1 meter dengan tangkringan yang berhadapan. Misalkan burung 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Nah habis itu teman-teman bisa seminggu sekali. Habis dari situ teman-teman petel 1 ruangan 1 burung. Tujuannya untuk apa bang? Tujuannya itu kita untuk melihat kualitas burungnya sudah sampai mana, kemampuan burungnya sudah sampai mana, itu yang kita lihat. Dan di sini teman-teman, di sini ada yang bertanya, itu di petel seminggu sekalinya itu berapa jam bang? Kalau saya sampai ngeriwik saya masukin lagi ke koloni. Nah udah paham ya teman-teman ya dari situ ya. Jadi pelarasan itu wajib, khusus jantan itu wajib pelarasan dari tangkringan begini, tiap hari dipindah tangkringannya, dijarakin, itu wajib. Dijemur nggak dijemur teman-teman bisa ngeraba sendiri. Nah terus juga cara melihatnya bang, cara melihat birahi emosinya itu di koloni itu seperti apa. Jangan pas waktu di koloni melihat birahi atau emosinya, dia mau ngowek-ngowek kek, dia mau nakal kayak, dia mau muter-muter kayak, itu jangan dipikirin. Yang penting teman-teman melihatnya itu ketika memang di pelarasan, dilaras dari koloni, teman-teman laras begini, itu yang kita lihat sudah sampai mana. Oke, banyak burung yang tidak mau bunyi di pelarasan, tapi kan saya bilang seminggu sekali teman-teman itu petel 1 ruangan 1 burung. Tujuannya itu untuk itu, karena saya juga sadar kalau misalkan burung belum ada mentalnya nggak bakal bunyi. Tapi teman-teman jangan takut ketika memang itu burung berkualitas, durasi, nadanya kering. Ketika memang di koloni dilaras, di koloni dilaras, di koloni dilaras, itu nggak mau bunyi, teman-teman jangan takut. Sehabis dari situ teman-teman petel 1 ruangan 1 burung 1 minggu sekali, pasti bakalan bunyi, pasti bakalan bunyi. Tapi jangan kaget kalau awal bunyi. Kalau awal pertama kali dipetel itu koak-koak, terus juga ngeriwik, manggil-manggil, jangan kaget, karena memang dia belum terbiasa dari koloni dilaras, dipetel, itu dia belum terbiasa seperti itu teman-teman. Jadi wajar. Tapi lihat lagi, sehabis dari larasan teman-teman petel 1 ruangan 1 burung ini, dilihat lagi yang tadi saya bilang, pasti koak-koak, pasti ngeriwik, pasti nakal. Itu awal, itu 5 menit pertama, itu 10 menit pertama, itu 15 menit pertama, itu 30 menit pertama, itu paling lama ya, paling lama dia mulai mau bunyi. Jadi teman-teman nggak usah kaget. Nah kita di sini ngebahas tentang kesalahan-kesalahan
dan juga pemahaman di koloni dulu. Habis itu baru kita ke step selanjutnya. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu setelah dari koloni beda sangkar masuk ke step selanjutnya itu burung yang sudah seperti apa, itu udah banyak di video-video sebelumnya, teman-teman bisa cek sendiri. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang kurang paham ataupun saya lupa untuk ngejelasinnya, teman-teman bisa komen aja. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.